Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini saya bicara Yesus yang memimpin kita dalam iman. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 sampai 34. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan dari kepala penjara yang menghunus pedangnya untuk bunuh diri dalam nas hari ini bukan hanya pertanyaan dari kepala penjara itu, melainkan juga jawaban yang diberikan bukan hanya kepadanya seorang saja. Itu pergumulan bagi seluruh manusia, seruan dari seluruh manusia. Jawaban itu adalah jawaban bagi seluruh manusia. Oleh karena itu hari ini saya ingin berbicara tentang Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu pada kesempurnaan. Yang pertama, harus percaya Yesus Kristus. Semua isi Injil yang menjadi perjanjian anugerah disimpulkan dengan percayalah Yesus Kristus. Saudara, satu-satunya jalan agar selamat dari dosa, pergumulan dan masalah adalah hanya percaya kepada Yesus Kristus. Dan jalan itu adalah jalan yang tidak akan goyah. Tanpa percaya Yesus sebagai juru selamat, tidak ada jalan lain di dunia ini untuk keselamatan. Jika percaya Yesus akan diselamatkan. Ini adalah Injil yang harus disampaikan kepada semua ciptaan. Dapat kita lihat Matius 1 ayat 21. Nama Yesus adalah nama yang diberikan kepada kita untuk dipercaya. Nama yang diberikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu dapat kita lihat Bilangan 21 ayat 8 sampai 9, Yohanes 3 ayat 16. Yang kedua saudara, harus mengingat Yesus secara mendalam. Apa yang dipikirkan oleh seseorang itulah dirinya. Orang yang memikirkan Kristus adalah orang Kristen. Tidak ada suatu eksistensi di atas langit ataupun di bawah langit yang menjadi objek perhatian kita selain daripada Yesus Kristus. Oleh karena itu, orang kudus sebagai yang termulia yang dipanggil bersama dari sorga harus mengingat Yesus secara mendalam. Seberapa dalam kita memikirkan Yesus, sedalam itulah kita percaya Yesus. Saudara, kasih adalah perhatian. Jika ada perhatian, itu artinya mengasihinya. Dengan demikian, memikirkan seseorang adalah mengasihinya. Jadi, orang yang hidup tanpa memikirkan Yesus dalam satu hari, dia bukanlah orang kudus yang mengasihi Yesus. Yang ketiga, harus memandang Yesus Kristus. Dalam Ibrani 12 ayat 2 tertulis, "Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan." Jadi saudara, kita harus selalu memandang Yesus dalam kehidupan kita. Ketika kita menderita karena tidak punya rumah, Matius 8 ayat 20. Ketika kita tidak punya pakaian, Matius 27 ayat 31 sampai 35. Ketika kita miskin, Matius 21 ayat 18. Ketika kita sedih karena dikhianati, Matius 26 ayat 50. Ketika orang dekat meninggalkan kita, Matius 26 ayat 72. Ketika kita dalam penderitaan yang berat, Matius 27 ayat 46. Jika memandang Yesus, kita mendapat keberanian, dapat belajar kesabaran dan berdoa.
dan dapat meneladani Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Shalom.